Oke, silakan. Oke, eh, selamat sore semua teman-teman. Terus terang aja, kenapa saya mau ngajar ya? Karena terus terang aja, eh, saya dapat blessing yang luar biasa dari Opa, kita panggilnya Opa Pausen ini ya. Seorang yang rendah hati, seorang international Bible teacher, writer, juga buku-bukunya mungkin udah ratusan ya. Dan yang paling classical books adalah Unlocking the Bible itu ya. Teman-teman mungkin yang bisa beli lewat Kindle boleh beli itu. Eh, dan salah satu keistimewaan yang saya dapatkan dari Opa Pausen ini, beliau sudah meninggal Mei 2020, lahir di Februari tahun 1930, jadi 90 tahun beliau usianya, tapi sangat produktif sekali lah ya. I want to be like him lah ya. Jadi maksudnya usia segitu pun sangat-sangat produktif. Umur 87, 88, bahkan 2 tahun sebelum meninggal masih di Singapura ngajar kemana-mana. Uh, Wonderful ya, Pak Bro Adam. Uh, nah, uh, dalam satu kesempatan yang saya amaze itu adalah ketika dia katakan bahwa seringkali kita memakai bahasa sehari-hari itu bukan dari bahasa Alkitab. Contoh yang sering kita dengar adalah menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia terangkan sepanjang yang dia pelajari firman Tuhan, nggak pernah ada tuh accepting Jesus. Tetapi believing in Jesus dan accepting the Holy Spirit. Wah, itu bagi saya luar biasa sekali. Mungkin ini kita juga banyak kesalahan-kesalahan yang seringkali ikutin apa aja yang ada di luar, yang udah biasa kita dengar, kita pakai. Tapi Opa bilang, check and recheck again. Apakah apa yang saya ajarkan tuh tertulis di Bible atau enggak? Kalau enggak, kamu jangan ikuti. Nah, itu yang paling saya suka ya. Jadi orangnya sangat rendah hati dan sore hari ini juga mohon maaf kalau memang saya juga mungkin nggak sangat jauh dari sempurna. Saya terus belajar terus dan belajar terus. Dan di sini ada Pak John, ada Brother Adam, ada Pak David, semua yang semuanya juga adalah para pengajar yang saya tahu punya hati untuk mau mengajar. Nah, buku ini sangat spesial ya. The Normal Christian Birth. Saya sampai beli buku ini ya, bukunya nih sama seperti gambaran. Nah, ini dia ya. Ini bukunya nih. Ya, persis ini. The Normal Christian Birth. Beliau tulis 17 tahun untuk bisa mendedikasikan dan membuat buku ini ya. Saya amazing juga dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Why? Karena dia coba bergelut dengan berbagai pengajaran-pengajaran, tulisan-tulisan yang sifatnya itu nggak mendalam, hanya satu bab ataupun satu bagian aja, tetapi nggak menyeluruh gitu ya. Sehingga akhirnya dia coba untuk belajar semua buku-buku yang ada dan terutama Alkitab serta dapat wisdom daripada Tuhan sehingga lahir buku ini gitu ya, yang akan saya bagikan. Dan ini sifatnya adalah serial ya. Jadi kita mungkin nggak selesai pasti 30 menit, nggak mungkin ya.
apa yang Opa Pausen itu 17 tahun bisa dirangkum dalam 30 menit, it is impossible. Tapi saya coba seperti yang Opa bilang, dia bilang kalau kamu dapat bidan, midwife, ya, yang brilliant, yang pinter, kelahiran itu bukan 17 jam, apalagi 17 tahun, 17 menit akan bisa melakukan proses kelahiran yang mulus, yang baik, dan melahirkan bayi-bayi yang sehat. Nah, jadi ini adalah salah satu buku daripada karangan Opa Pausen, Dr. David Pausen. Yang saya bilang tadi, buku yang klasiknya adalah Unlocking the Bible. Itu 66 Alkitab dikupas satu persatu, dan itu menjadi masterpiece dari Opa Pausen. Kalau Anda beli ke toko-toko buku Kristen, khususnya kalau di Australia itu di Kurong, ya, itu akan diperoleh di counter classical books, classical Christian books, ya. Jadi akan legenda itu. Nah, mari kita mulai kita punya teaching pada malam hari ini, ya. Jadi ini berbicara tentang apa sih yang mau dibicarakan? Bagaimana menjadi seorang Kristen? Ini adalah fully inisiasi how to become a Christian. Ya, kalau Opa bilang nggak ada yang ditambahkan, nggak ada yang bisa dikurangi, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi, kata dia. Katanya, ya, dari seluruh yang dia ketahui tentang ajaran ini, proses inisiasi menjadi orang Kristen itu nanti kita bicara 4 tahap, ya. Jadi ini sama semua nih, bagaimana menjadi seorang Kristen, bagaimana memasuki kerajaan surga di bumi, bagaimana memulai kehidupan Kristen, dan bagaimana dilahirkan kembali. Nah, ini juga kata-kata born again, ini seringkali kita dengar gitu loh. Nah, nanti kita ngerti tuh, apa sih sebetulnya born again tuh, dan yang seringkali salah kaprah nih, Bro Adam, Pak John, seringkali kita dengar dengan istilah sinner's prayer, gitu loh, ya. Kalau nuntun seseorang kepada Yesus, Tuhan Yesus, aku seorang berdosa, ya, aku undang sekarang Tuhan masuk dalam hidupku, ya, jadi Tuhan dan Rajaku. Amin. Udah, that's it, gitu ya. Nah, itu nggak bisa, gitu loh. Dia bilang kelahiran seseorang itu nggak bisa at one point, gitu. Dari satu poin aja, satu titik, kemudian that's all. Bukan melalui proses. Enggak seperti itu. Nah, Opa juga mengatakan gini, dia bilang sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana seorang mengalami conversion. Ya, saya bahasa convert itu adalah dari orang yang belum lahir baru jadi lahir baru, dari orang yang non Kristen jadi Kristen, atau dari agama lain pindah ke agama Kristen. Pokoknya sih fully inisiasi how to become a Christian, ya. Nah, dalam hal konsultasi, kata Opa, ya, yang terpenting itu adalah cek bagaimana sih dia lahir jadi orang Kristennya, ya. Jangan langsung kepada problemnya, masalahnya. Mungkin ada salah pada waktu proses kelahirannya, gitu. Ya, ini penting sekali, ya. Dia bilang the most important thing adalah how he become a Christian, how he get a conversion di dalam kehidupannya, daripada ketimbang membahas masalah yang terlebih dulu. Misalnya dalam sebuah pernikahan, ya, ada perpecahan, datang konsultasi, jangan bicara masalah problem di perpecahan itu, tapi tanya dulu how they become a Christian. Itu penting sekali. Nah, jadi makanya tema ini sangat penting sekali sore hari ini. Kita akan buka tanya jawab tentunya, ya. Nah, ini penting sekali, pengertian convert atau conversion jangan diterjemahkan mengenai pertobatan, karena nanti beda dengan repentant. Convert itu adalah perubahan hidup, peralihan dari non-believer jadi believer, dari non-Christian jadi Christian, ya. Nah, sebetulnya untuk siapa aja nih
buku ajaran ini diperlukan. Satu, dia bilang untuk memberita Injil, evangelis harus tahu ini, how to become a Christian. Untuk hamba-hamba Tuhan, para gembala, pastor, harus tahu nih, karena pastor adalah orang yang paling banyak dimintain konsultasi nih kalau ada problem apa-apa. Nah, kalau dia tahu proses kelahirannya nggak benar, dia tahu masalahnya di mana gitu ya. Kemudian youth leaders ya, para pemimpin anak-anak muda. Ini juga banyak ya, kalau anak-anak muda datang dengan sebuah permasalahan, harus tahu juga yang jadi pemimpin itu. Bagaimana dia mengkonsultasi dengan para orang-orang muda yang datang kepada youth leader tadi. Lalu pengerja gereja. Lalu ini untuk kita nih penting sekali, pelayan awam di dunia kerja, layman ya. Kemudian terakhir ada untuk semua orang Kristen. Ini untuk semua gender, baik itu male maupun female ya. Semua orang Kristen, all Christian. Mereka semua yang memiliki hati untuk leading people untuk bertemu dengan Tuhan, connect pada Kristus, dan memimpin mereka untuk menjadi seorang Kristen. Ini penting sekali, leading atau membantu orang untuk lahir kembali, bertemu dengan believing in Christ, accepting the Holy Spirit, dan kemudian fully lahir kembali. Ya. Nah, dia katakan, Opa mengatakan bahwa proses kelahiran itu mempengaruhi kehidupan. Birth affects life. Dia bilang. Persalinan yang baik, ini dalam hal physical birth ya. Persalinan yang baik, cepat dan bersih, tanpa komplikasi akan menghasilkan bayi yang sehat. Tapi sebaliknya, persalinan yang buruk dapat menghasilkan bayi yang sakit-sakitan dan tidak sehat, baik secara fisik, secara fisik maupun kejiwaan, ya, fisik and fisio, ya. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa untuk mengetahui permasalahan seseorang itu kita harus tahu dulu nih, dia lahirnya gimana gitu ya. Saya ingat, mungkin istri saya lebih ingat lagi ya, bagaimana ketika anak kami yang pertama itu lahirnya sungsang gitu ya. Kita nggak menghendaki lahir sungsang. Kalau mungkin sekarang zamannya udah zaman main benda sisar aja semuanya ya. Kalau dulu lahir normal gitu ya, sampai kemudian gara-gara sungsang itu mengalami lehernya itu ketarik, sehingga waktu baby itu dia mau udah lahir, udah beberapa bulan masih nengok ke kanan terus, sampai dokter mengetahui ini pasti ada something wrong nih. Dibelokin ke kanan, dia belokin ke kiri, ke kanan lagi. akhirnya melalui terapi sembuhlah anak kita. Nah, ini artinya gini, birth affects life, ya. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa Opa Pausen ini 17 tahun untuk dapat merumuskan segala apa yang dibutuhkan seseorang ketika ia mengalami conversion. Ini luar biasa sekali. Kita harus berterima kasih kepada hamba Tuhan yang luar biasa ini, ya. Saya katakan, saya punya dua mentor, ya. Satu Dr. Brian J. Bailey, sudah meninggal beliau, dia pendiri daripada Zion Christian University, dan satu lagi masih hidup dan kita terus beberapa dalam komunikasi terus-menerus, yaitu Dr. Paul J. Karam. Tapi ini saya dapat satu guru lagi, ya, yang saya nggak kenal, tapi saya banyak dapat insights dari beliau, yaitu Opa David Pausen, ya. Nah, dalam proses kelahiran yang ditangani oleh bidan yang sangat berpengalaman, ya, hal kelahiran itu nggak butuh 17 jam, seperti tadi saya katakan. 17 menit itu bayi bisa sehat, lahirnya sehat, dan clean. Ya. Mudah-mudahan kita beberapa 4 kali udah kita ngerti semua, jadi bayi yang sehat semua nih. Mohon maaf, mungkin saya termasuk bayi yang nggak sehat juga.
baru tahunya belakangan aja. Dan ya sama seperti Opa Paus ini, ya mengetahui oh ini kayak gitu, kelahiran yang benar tuh ini gitu ya. Oke. Nah, proses conversion akan punya pengaruh terbesar untuk selama sisa hidup dalam kehidupan Kristen kita di masa yang akan datang. Maka penting sekali nih topik mengenai hal ini itu kita ketahui dari sejak awal, sehingga kita tidak menjadi bayi yang cacat ataupun tanda petik gini. Kalau Opa Pausen bilang, Anda mungkin seperti mengendarai sebuah mobil, ya bisa aja Anda mengendarai mobil itu dengan 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder, ya. Tapi yang paling penting kalau lagi nanjak, kalau orang dengan 4 silinder itu lebih gampang daripada dengan 2 silinder gitu loh. Ya, sekarang kita tuh mau nih hidup kekristenan kita nih kita pakai 4 silinder sehingga hidup kekristenan kita itu akan benar-benar lebih lapang, ya, lebih terbuka, dan kita bisa reaching out people tuh juga lebih gampang, lebih mudah dan lebih terarah. Dan dalam hal mengkonsultasikan orang lain, kita juga akan dapat lebih cepat tahu apa yang merupakan problem daripada setiap orang. Ya, oke. Proses kelahiran secara rohani, analoginya hampir sama ya. Banyak orang-orang Kristen yang dilahirkan dengan proses yang buruk. Ya, proses ini memakan bertahun-tahun untuk lengkap atau bahkan tidak lengkap-lengkap. Banyak mungkin yang sekarang nggak lengkap-lengkap, ya nggak lengkap juga gitu loh, nggak melalui proses. Nah nanti saya jelasin tesisnya itu ada 4 ya, mengenai fully inisiasi kelahiran yang fully inisiasi jadi orang Kristen. Ya, dalam banyak kasus, contoh misalnya, ya antara kelahiran fisik dengan kelahiran secara spiritual itu ini mirip-mirip nih, ya. Tali pusar yang dipotong dan kemudian diikat itu melambangkan adalah pertobatan, ya. Ikatan dengan masa lalu diputuskan, ya, kemudian mengikatkan diri kepada Tuhan, ya. Itu bicara mengenai pertobatan. Kemudian ketika baby itu lahir setelah tali pusar dipotong dan diikat, dibersihkan, dimandikan, itu berbicara masalah water baptism, ya. Jadi dibersihkan semua dari kotoran-kotoran, ya, darah-darah dan lain-lain dibersihkan. Nah, lalu ketika bayi setelah dibersihkan, biasanya suster itu tepuk-tepuk punggungnya supaya dia cry out. Nah, ini analogi dengan orang menerima Roh Kudus, kemudian dia mulai crying out, dan kemudian ada sebuah kehidupan. Nah, ya. Nah, dalam banyak kasus ada tali pusar ikatan pada masa lalu yang belum dipotong dan diikat. Ini orang-orang Kristen banyak masih ikatannya kepada masa-masa lalu, ya. Ada yang belum dibasuh, dimandikan, ya. Dibersihkan total gitu ya. Kemudian ada yang belum mengalami penumpangan tangan untuk bisa bernafas dan berteriak, ataupun dalam hal ini receiving the Holy Spirit. Jadi antara kelahiran fisik dan kelahiran secara spiritual itu ada paralelisme, kesejajarannya gitu ya. Nah, Opa Pausen melihat bahwa ada terlihat kesenjangan yang nyata dalam banyak literatur tentang subjek ini. Dalam banyak kasus yang nanti kita akan belajar, terlalu menyederhanakan proses sampai ke titik distorsi, penyimpangan, bahkan salah arah. Dan kalau menurut Opa, itu ada 2 ayat yang membuat tanda petik proses kelahiran yang lengkap, yang sempurna itu mengalami distorsi, penyimpangan, yaitu Yohanes 1 ayat 12, ya, dan Wahyu 3 ayat 20. Nanti kita bahas, ya, karena itu berbicara siapapun yang telah menerima Yesus, ya, dia akan diberikan otorisasi, yaitu menerima. Padahal itu
waktu itu Yesus masih hidup di dunia, sama seperti orang datang menerima Yesus, datang ke rumahnya dan lain-lain. Tapi itu kemudian dari satu ayat itu diinterpretasikan banyak lain. Seperti di Wahyu 3 ayat 20 ya, ketika berbicara tentang knocking doors ya, itu pun banyak disalah mengertikan ya. Itu menurut pengamatan beliau itu dari 2 ayat itulah banyak ada distorsi, penyimpangan, bahkan sampai kepada heresy ya. Nah, ini kemudian kita akan tentunya kita akan ada satu kerinduan kita adalah adanya persatuan atau setidaknya sinergi mengalir bersama antara 2 arus utama, Injili dan Pantekosta. Ya, ini sangat relevan sekali dengan Full Gospel. Ya, ada yang dari HKBP, ya, ada yang dari GKI, ada yang dari Metodis, dan banyak yang dari Pantekosta, termasuk adalah yang dari Katolik. Nah, tentang karunia Roh Kudus, menurut Opa itu gift of spirit, perbedaannya, disagreement-nya itu jauh sangat berkurang gitu, sangat kurang, much less. Tapi tentang baptisan Roh Kudus itu gap-nya masih sangat dalam sekali antara Injili dan Pantekosta. Sehingga kalau kita bilang kepada orang-orang Injili, Reform terutama, wah ini sesat katanya. Nah, mudah-mudahan setelah kita tahu fully inisiasi ini ya, proses kelahiran yang lengkap ini, kita sekarang memiliki sudut pandang yang jernih dan kita bisa juga memberikan penjelasan yang biblical ya, yang sangat alkitabiah, dan kemudian kita terapkan secara praktikal ya. Oke, nanti kita akan. Nah, tesisnya adalah begini. Kelahiran Kristen normal itu terdiri dari 4 steps, ya, 4 langkah. Pertama, pertobatan sejati, yaitu repenting towards God, ya, true repentance, pertobatan kepada Tuhan. Lalu iman yang murni di dalam Kristus, genuine faith in Christ, believing in the Lord Jesus, ini kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ini dua-duanya dinyatakan dilakukan di dalam baptisan air, ya, expressed and affected in water baptism, ya, being baptized in water. Dan yang keempat, dengan suatu kesadaran penerimaan dari pribadi ketiga Roh Kudus dan kuasanya, with the conscious reception of the person of the Spirit with power, receiving the Holy Spirit. Jadi empat ini tesisnya, ya. Nanti kita juga akan mengerti bahwa kelahiran Kristen yang normal, kelahiran Kristen normal itu dikembangkan dalam 3 dimensi, baik itu secara teologis, secara biblical, maupun nanti pastoral ataupun praktikal. Ya, oke. Nah, repenting towards God, bertobat kepada Allah, percaya iman di dalam Yesus, baptisan air, menerima Roh Kudus. Nah, satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi nggak boleh mempersamakan. Repentant berbeda dengan believing in Jesus, ya. Believing in Jesus berbeda dengan baptisan air berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Semuanya penting untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sia-sia kalau kita mau menakar, menilai mana yang lebih penting. Memang nanti akan saya jelaskan bahwa the most important thing itu ada di believe in Jesus Christ. Tapi nanti tanpa mengabaikan ketiganya, ya. Semuanya tidaklah berdiri sendiri-sendiri, not mutually exclusive, tetapi saling melengkapi dan bersama-sama merupakan tahapan atau proses untuk menjadi seorang Kristen. Jadi semuanya itu merupakan tahapan. Tidak mungkin berdiri sendiri-sendiri, nggak mungkin. Itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, proses keempatnya bisa terjadi sangat dekat satu dengan yang lain, atau bisa juga memakan waktu, periode waktu tertentu. Dan hopefully, dengan kita mengerti tentang proses kelahiran yang lengkap,
pada sore hari ini dan secara serial nanti beberapa kali, kita benar-benar akan lengkap nih, ya, ngerti betul-betul. Sebetulnya fully initiation to be a Christians itu melalui 4 langkah tadi. Nah, yang terpenting adalah kelengkapannya daripada kebetulannya. Completion more important rather than coincidence, ya. Nah, mungkin setelah ini saya sampai di sini dulu, ya. Kita boleh saya serahkan ke Bro Adam. Ini udah 30 menit ya, tapi ini the last page dulu ya. Kelahiran rohani paralel seperti halnya kelahiran bayi secara fisik, di mana kita menemukan keempat hal tersebut ada di PB ya. Ada banyak orang memimpin pertobatan pada Kristus dengan tanpa menggunakan bahasa perjanjian baru ya. Contoh ini seperti ini ya, membuat keputusan untuk Kristus, membuat komitmen dan hati yang terbuka untuk Kristus, menerima Yesus. Itu tadi kata-kata yang semuanya itu di eufisme ya, di penghalusan, itu lahir dari imajinasi kita sendiri, bukan dari bahasa PB ya. Bahasa PB itu enggak seperti itu. Hanya ada satu kata yang menerima Yesus itu ada di Yohanes 1 ayat 12. Itu pun dalam konteks Yesus yang hadir, lahir ada di dalam dunia, dan sehingga Yohanes menulis seperti itu ya. Keluar dari bahasa PB berarti kita menjauhi dari prinsip dan pemikiran Alkitab. Oke. Ini dulu ya. Oke, ini setelah ini baru inilah ya. Kita kan mau berbicara keempat langkah itu tesisnya di mana kita menemukannya? Di PB. PB itu di bagian mana PB kita dapat menemukannya? Apakah di keempat Injil ya? Nah, ini mungkin mencengangkan bagi kita semua bahwa keempat langkah tadi itu enggak kita bisa temukan, kita tidak bisa temukan di keempat Injil. Karena periode keempat Injil ya, artinya Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu adalah periode transisi antara waktu eranya Yahudi dan era Kristen ya. Nah, iman di dalam Yesus di keempat Injil berbeda dengan iman di dalam Yesus dalam sisa PB. Karena Yesus belum mati dan belum dibangkitkan kembali. Iman saat itu bisa jadi percaya pada kuasa penyembuhannya ketika melihat Yesus itu menyembuhkan orang ya. Juga ketika Yesus diundang misalnya ke rumah seseorang ya. Itu ketika dia hadir ada di bumi itu. Tapi belum bisa iman kepada Tuhan yang telah bangkit dan Tuhan yang sudah ada di surga sekarang itu ya. Ini hanya pada iman Yesus yang ada hidup di bumi pada saat itu. Percaya bahwa ia adalah Mesias, bahwa nama Mesias adalah Yesus sendiri. Kita percaya itu waktu Yesus hidup di bumi. Masih belum iman di dalam Yesus yang duduk di sebelah Allah di surga, yang punya otoritas di surga maupun di bumi yang diberikan kepadanya oleh Bapa. Nah, demikian pula dengan baptisan di dalam Injil. Bukanlah baptisan Kristen. Itu adalah baptisan pertobatan yang dipraktikkan oleh Yohanes Pembaptis, kemudian dipraktikkan juga oleh Tuhan Yesus, dan para muridnya kemudian terhilang begitu. Lalu muncul kembali dalam kitab para rasul, dengan arti yang sangat berbeda. Untuk saat ini baptisan adalah baptisan ke dalam kematian Yesus. Dikubur bersama Yesus dan bangkit bersama dengan Yesus. Itu arti daripada baptisan secara Kristen. Marketing features Indo. Orang Indo. Oke. Halo. Terus Pak Vincent. Oke. Jadi oleh karenanya orang yang dibaptis sebelum Yesus mati perlu dibaptis ulang setelah kematiannya dengan pembaptisan Kristen penuh. Coba nanti kita lihat di kitab para rasul 8 dan kitab para rasul 19. Itu very clear ya. Di pasal 19 dikatakan demikian ya. Ini KPR 19 ya, ayat 5. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?
Akan tetapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana yang kamu dibaptis? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Nah, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Tapi itu pada waktu jadi ada rebaptis, ya. Kemudian di Kitab Para Rasul itu dilakukan baptisan secara Christians, ya, dalam pengertian bahwa mereka itu mati bersama dengan Yesus dan dikubur bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Nah, satu lagi sebelum saya ini, ya, demikian pula dengan baptisan Roh Kudus tadi, tidak ada seorang pun menerima Roh Kudus sebelum Yesus dimuliakan. Itu di Yohanes 7 ayat 39 very clear, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang menerima Roh Kudus sebelum Yesus dimuliakan. Murid-murid belum bisa menerima Roh Kudus karena Yesus belum dimuliakan. Dengan kata lain, saat itu menerima Roh Kudus tidak bisa menjadi bagian dari menjadi pengikut Yesus karena Yesus masih hidup pada waktu itu, ya. Semua mujizat dilakukan Yesus pada waktu masih hidup, ya. Dan Yesus mengatakan sendiri bahwa di Yohanes 7 ayat 39 di firman Tuhan dikatakan bahwa mereka belum bisa menerima Roh Kudus sebelum Yesus dimuliakan. Nah, dengan kata lain, Injil terlalu dini untuk kita pelajari. Di dalam Injil terlalu dini kita pelajari untuk 4 step tadi. Sebelum kematian dan kebangkitan Yesus bagi kita mencari tahu bagaimana menjadi pengikut Yesus sekarang. Kemudian kalau kita melihat surat-surat epistel, surat-surat para rasul dan kitab Wahyu sudah terlambat untuk tujuan kita. Mengapa? Karena mereka baik surat-surat maupun kitab Wahyu ditulis untuk mereka yang sudah menjadi Kristen, ya. Jadi kita sia-sia untuk mencari petunjuk bagaimana menjadi orang Kristen di bagian ini. Artinya gini, teman-teman. Kalau saya boleh simpulkan, di keempat Injil too early untuk kita bisa tahu bagaimana menjadi orang Kristen, ya. Tapi kalau bagian surat-surat dan kitab Wahyu itu udah too late. Nah, lalu sekarang yang paling bagus itu ataupun paling tepat ini tesisnya OPA, ya, OPA David Powson. Kita menemukannya di kitab para rasul. Di kitab para rasul itu exactly bagaimana gereja awal mula-mula itu mengalami kebangkitan dan ada orang-orang yang menjadi orang Kristen. Kemudian di situ jelas sekali langkah-langkahnya itu apa saja, gitu ya. Nah, itu dulu Brother Adam, kita bisa tanya jawab. Jadi too early. Nah, sekarang kalau di kitab keempat Injil itu too early, kalau di kitab surat-surat dan kitab Wahyu itu dia bilang too late, ya. Jadi ada satu kitab saja yang bisa kita belajar bagaimana kita mengerti langkah-langkah menjadi orang Kristen pada waktu awal-awal, yaitu di kitab para rasul, ya. Buku ini sangat penting. Buku ini satu-satunya buku yang menceritakan Injil, apa yang mereka beritakan di gereja mula-mula dan tanggapan mereka terhadap pemberitaan Injil tersebut, ya. Kita bisa melihat para rasul di lokasi kejadian, melihat mereka melakukan penginjilan, mendengar apa yang mereka katakan kepada para penanya. Jadi dengan buku inilah kita harus memulai ketika kita mengajukan pertanyaan, bagaimana Anda menjadi orang Kristen, ya. Saya rasa mungkin ini stop di sini dulu, ya. Lalu di bagian mana di KPR kita harus melihatnya terlebih dulu, yaitu tadi saya katakan di Kisah Para Rasul 8 dan Kisah Para Rasul 19, di mana itu proses menjadi orang Kristen itu lengkap sekali. Dengan tesisnya adalah pertama, repenting towards God, bertobat kepada Tuhan. Yang kedua, beriman kepada Yesus. Keempat, baptisan air. Dan keempat adalah baptisan ataupun menerima Roh Kudus ataupun baptisan Roh Kudus. Nanti saya akan jelaskan secara lebih detail
poin demi poin. Ya, itu dulu. Udah 35 menit. Silakan. Oke, thank you Pak Vincent, thank you. And juga welcome buat teman-teman yang baru hadir dan mengikuti ajaran dari Pak Vincent. Wah, Pak Vincent, ini saya banyak sekali pertanyaan. Juga saya ingin memberi kesempatan buat teman-teman di sini untuk bertanya juga nih. Boleh saya mulai dulu ya Pak Vincent ya? Aku juga masih belajar dulu ya. Ini terus terang aja. Oke, So ini many. yang very excited tuh saya dengar ini jadi seolah-olah mikir, wah kayaknya saya juga salah lahir nih. Ya karena waktu sebelum dibaptis tuh nggak pernah diajar. Waktu baptisan nggak pernah diajar ada seperti ini. Jadi pokoknya ya proses baptisannya itu sangat simpel sekali ya. Udah gitu ya menurut kita itu seperti sudah baca sinner's prayer tuh kita udah lahir baru. Ternyata kalau menurut Opa ini belum ada 4 proses ya. Nah, tadi Pak Vincent ngomong ada 4 silinder. Ya, silindernya satu repent, kedua believe in Jesus, ketiga baptisan, keempat itu baptisan di air, terus juga menerima Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan saya itu gini. Kalau misalnya kita tuh tidak normal hidupnya atau sampai saat ini masih belum normal, apakah kita itu bisa masuk surga? Atau Pak Vincent tadi bilang Bapak ikut ke kerajaan Allah gitu ya. Ini silindernya masih kurang 2 misalnya. Ini gimana nih Pak? Nah, sebetulnya dari keempat steps tadi ya, the most important adalah believing in Christ, ya, believing in Christ. Tapi believing in Christ, you nggak akan believing in Christ kalau nggak melalui proses repentance, gitu ya. Betul kan? Dan kemudian makanya sebetulnya banyak orang yang mungkin hanya 2 silinder aja, bro. Believing dan kemudian repentant, believing, gitu ya. Bahkan mungkin kalau kaum Injili tertentu, terutama evangelical, ya udah, lu pokoknya percaya Yesus, that's it, itu udah semuanya, you dapat semua gitu ya. Padahal behind the lies behind this believing in Christ itu ada 3 step lagi yang semuanya itu berkaitan erat. Kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 8 itu ketika Filipus ya di Samaria itu mempertobatkan banyak orang loh, membaptis, mereka udah percaya Yesus, membaptis, tapi ada yang satu yang kurang. Kenapa Petrus dan Yohanes diutus ke sana? Untuk apa? Supaya mereka menerima Roh Kudus. Apakah coba ini baca very clear itu. Ayat ya? 15 dan 16 atau 17 ya Pak Vincent ya. Itu setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Yes, itu dia. Itu ya, 15 dan 16. Betul. Lalu kemudian kan mereka mengirimkan itu kan si kemudian Petrus. Keduanya menumpang tangannya. Menumpangan tangan. Iya, betul. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Yes. Okay. Nah, itu very clear, Pak. Itu clear sekali itu, ya. Jadi itu adalah kenapa Opa Paulus ini bilang ini karena ini tesisnya beliau kan. Saya coba untuk mengelaborasi dengan mengerti dan mengelaborasi dengan apa yang saya pelajari juga bahwa that is true, ya, that is true. Yang 2 silinder, ada yang 3 silinder, tapi lebih baik kan 4 silinder. Mungkin pertanyaannya gini, kata Opa bagusnya gini, katanya dia bilang, jangan bertanya, is it biblical? jangan dia bilang. Ini dia bilang, is it more blessing nggak gitu loh? Kalau itu more blessing, do it gitu loh. Memang itu biblical, tapi lebih blessing. Contoh loh, saya contoh gini. Saya kan dalam waktu saya periode 2012-2016 sebagai direktur TNT waktu itu,
dan Pak John juga sebagai wakil direktur TNT, saya banyak keliling ke ngajar. Nah, salah satunya itu saya ngajar di NTT. NTT itu 90% tuh Katolik. Terus terang aja, saya pada waktu itu digerakkan berani untuk adakan altar call, ya, kepada orang-orang saudara teman-teman kita untuk mereka menerima baptisan Roh Kudus atau menerima Roh Kudus. Ya, nanti pengertian menerima, receiving, baptisan, fall on dan lain-lain itu ada kata-kata kerja itu semuanya sebetulnya sama semua. Nah, ketika saya berani untuk melakukan itu, ada teman sebelah saya gitu loh. Saya nggak ingat siapa. Dia bilang, Pak Vincent, jangan lakukan loh. Ini bisa apa? Reaksinya bisa negatif nih, dia bilang. Reaksinya bisa negatif. Tapi saya kok ada satu peaceful mind, ya, dan ada satu keberanian. Udahlah, Roh Kudus itu gerakan gitu ya. Jadi saya berikan pengajaran mengenai baptisan Roh Kudus. Semua ayat-ayat biblical yang menyangkut baptisan Roh Kudus itu saya ungkapkan semua. Saya katakan di akhir konklusinya, ya seperti kayak Opa gini. Saya tahu, saya katakan waktu itu bahwa kalian mungkin bukan denominasi dari Pantekosta ataupun karismatik, tapi ini bukan berbicara masalah Pantekosta atau karismatik. Ini berbicara kebenaran firman Tuhan, ya. Kalau kalian mau tetap di gereja kalian itu tetap no problem. Tetapi menerima baptisan Roh Kudus itu it is a blessing. It is a blessing, more blessing. Enggak ada ruginya, saya bilang. Enggak ada ruginya gitu loh. Ya. Nggak ada ruginya, dan semua ayat-ayat saya kemukakan semua. Lalu udah saya gitu, ayo yang sekarang rindu untuk menerima baptisan ke depan, udah saya doakan. Itu mungkin dari semua peserta ya 60% yang maju ke depan lah. Dari 60% yang maju ke depan itu sekitar 50% itu mereka akhirnya terima baptisan dengan tanda-tanda awal lahiriah yang kita bisa dengar dan kita bisa. Itu aja sih maksud saya. Jadi memang jangan walaupun itu biblical, kadang-kadang ya agama-agama itu kan para pemimpinnya ngomong itu kita juga biblical juga loh. Tapi yang penting mau bawa lebih banyak berkat nggak gitu bagi kita sebagai orang Kristen, ya. Kalau kita dilengkapi lengkap nih 4 silinder kan jauh lebih bagus daripada 3 silinder. Yeah. Jadi kita bisa naik gunung juga gitu ya. Kayak tadi barusan Pak Vincent, barusan ada member meeting. Salah satu member nanya, apa gunanya gitu? Ya, waktu saya bilang Christ in you is the hope of glory, dia bilang apa gunanya mempunyai kelebihan, mempunyai Roh Kudus. Jadi waktu itu saya jawab, saya nggak tahu jawabnya benar apa enggak, ini minta tolong Pak Vincent sama Pak John Thompson ya. Saya bilang itu seperti yang visi misi yang diberikan oleh Demos. Ada orang-orang yang di dalam kingdom of God tapi mati, surem. Tapi ada orang-orang yang di kingdom of God yang alive, yang hidup, ya, yang ada semangat karena dia ada Roh Kudus. Seperti yang Pak Vincent pernah bilang kan, kalau kita udah ada Roh Kudus, jadi ada keberanian. Udah gitu buah-buahnya udah jelas gitu ya. Jadi ada fruit. Nah itu yang saya terangkan. Itu apa cukup atau ini juga mirip ya dengan karena kita itu lahir dengan benar, lahir dengan sempurna, memakai step yang 4 itu kita jadi alive. Betul nggak Pak Vincent? Iya. Atau ada tambahan lain? Mungkin tambahnya gini.
proses kekristenan kalau menurut saya ya, kan ujung-ujungnya kita mau diubahkan segambar dan serupa dengan Tuhan ya, Iya. becoming like Christ. Itu adalah bukan satu titik, tetapi sebuah proses yang lama gitu loh ya. Oke. Jadi walaupun kita sudah mengalami 4 langkah, ini kan dikatakan fully initiation to become a Christian, Iya. ya kan? Prosesnya lengkap, tapi itu kan diproses terus nih, ya kan? Diproses terus. Tapi saya ngelihat gini, Bro Adam, kalau kita ngelihat di kitab para rasul ya, perubahannya itu sangat-sangat luar biasa. Dua figur yang saya lihat di kisah para rasul adalah figur Petrus dan figur Paulus. Ya. Jadi 9 pasal pertama di kisah para rasul itu bicara mengenai Petrus. The rest itu bicara masalah Paulus. Ya. Dan ada tambahan mengenai Yakobus dan Yohanes sedikit, Barnabas, ada Saulus, ada Silas dan lain-lain. Tapi sebetulnya fokusnya kepada 2 orang itu. Perubahannya yang sangat signifikan apa? Si Petrus yang pengecut, ya, yang hot temper dia sih masih mungkin meledak-ledak ya. Tapi yang penakut gitu bisa luar biasa sekali. Setelah apa? Setelah mengalami kepenuhan roh. Kalau kita lihat di kisah para rasul, ya. Dan bayangkan, bayangan Petrus aja bisa healing people loh. Kemudian Paulus, ya, sapu tangannya bisa menyembuhkan orang, ya. Ini contoh. Bahkan dalam kehidupan Paulus itu orang yang mati gara-gara dengerin dia kekantuk tidak bisa dibangunkan hidup lagi. Ini luar biasa sekali. Nah, tapi background mereka dari latar belakang yang tanda petik mungkin banyak dialami oleh orang-orang seperti kita juga. Pengecut, penakut, ya. Takut bersaksi, takut menyatakan sesuatu. Aduh, jangan-jangan. Tapi ya, Petrus ketika dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia bisa mengatakan loh di depan majelis agama, mana yang benar? Takut kepada Allah atau takut kepada manusia? Itu nggak gampang itu. Ngomong kayak gitu. Nah, tapi semuanya melalui proses kalau menurut saya. Tapi itu mesti komplit. Kalau makanya untuk komplit itu melihat KPR lah itu, ya, bukan kredit pemilikan rumah, itu kita para rasul, ya. Karena kalau yang surat-surat rasul itu udah jadi Kristen, udah late gitu, ya. Tapi kalau di keempat Injil itu periode transisi, walaupun di dalam keempat Injil maupun di surat-surat epistel, ya, itu keempat langkah tadi disebutkan, tapi nggak dalam urutan yang full kompleks, full komplit. Ada seperti Yohanes juga, Yohanes Pembaptis harus dibaptis, ya kan? Kamu bertobat dulu, kamu dibaptis. Tapi kalau aku baptis dengan air, tapi nanti yang datang kemudian daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi itu sudah ada tanda petik proyeksi-proyeksi ke depan. Harusnya gimana sih jadi orang Kristen itu? Ya, di keempat Injil dia ngomong loh. Jadi tapi nggak komplit gitu ya. Juga di epistel. Nah, ada satu di epistel yang komplit, ya, di kitab Ibrani pasal 6 itu komplit. Oke. Coba lihat. Pak Vincent, saya stop dulu bentar ya. Ini karena udah 50 menit karena kita udah janji ke beberapa teman kalau 50 menit bakal kira-kira selesai. Ini memang bisa panjang nih. Saya pertanyaan padahal mesti banyak. Tapi teman-teman yang lain juga mungkin masih ada pertanyaan. Silakan. Nah, sebelum itu saya mau tanya lagi. Sekali. Karena bagi saya pun sangat saya mungkin late gitu ya. Ya, sangat menarik, Pak. Tapi nanti sesi yang sesudah ini 1 bulan lagi atau kapan, Pak? Terserah, kalau 2 minggu sekali juga nggak apa-apa. Oke, ini mesti Ibu Huni yang atur ya, Bu Huni. Bagusnya gimana nih? Ini menarik sekali. Iya, mungkin ini kan hari pertama ya, dan saya juga mau welcome. Di sini ada teman kita, Pak Gunardi. Selamat datang, Pak Gun. Salam kenal, Pak Gunardi. Oh iya, Pak Gunardi, betul. Waduh. Ya. Mungkin Pak Gun pertama kali join Zoom kita, jadi mungkin masih agak asing gitu, tapi feel free aja. Terus di sini saya lihat ada barusan ada masuk Pak Erwan. Pak Erwan, waduh, Pak Erwan Pak Erwan baru keretanya masuk datang telat ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya gini,
buat Pak Vincent dan kami tuh nggak apa-apa mau 2 jam mau 3 jam is okay. Ya. Cuman maksudnya teman-teman lain kalau merasa nih ada komitmen, karena kita sejak awal bilang kita nggak lama gitu, Ya. takutnya orang ada komitmen dengan urusan lain silakan aja leave. Tapi kalau ada yang masih mau nanya feel free aja, ya pasti diladenin sama Vincent sampai malam juga. Tapi setidak-tidaknya tesis ini diterima dulu lah. Iya, We bagus have to sekali, be- Pak. We have to have a Tunggu. complete list. Ya, mungkin kan moderatornya Pak Adam. Jadi Pak Adam yang berkuasa untuk lanjut atau berhenti. Iya, iya, iya. Gimana? Oke, Kalau oke. saya sih mau lanjut terus, Ibu ini masih banyak pertanyaan. Ya, udah silakan. Ini saya kasih izin yang lain tanya dulu. Mungkin Pak Gunadi atau Ibu Risa ada pertanyaan, silakan. Ini mumpung ada guru kita. Dari saya nggak ada pertanyaan, Pak. Thank you, Pak. Wah, terima kasih. Dengerin Pak dulu, Gunadi. Pak. Oke, makasih. Thank you, terima kasih. Ya, oke. Ya, mungkin Gimana teman-teman yang lain? Angel, Erika, Ibu Risa udah nyalain Bu ininya Risa. tuh, Iya, udah silakan Bu nyalain. Risa. Bu Risa Saya mau silakan. nanya, Iya. saya seru juga asik sore hari ini, tapi jadi sedikit penasaran gitu dengan apa yang ditanyakan Pak Adam. Saya mau nyambung aja gitu ya. Iya. Tadi kalau dibahas bahwa Petrus dan Paulus pun punya latar belakang yang berbeda, tetapi ketika penuh dengan Roh Kudus mereka menjadi satu pribadi yang berani ya. Terus Yes. saya tadi selintas aja jadi teringat gitu ya. Perasaan iya ya kalau bicara soal 4 tadi yang disebutkan Pak Adam tadi, itu Paulus juga rasa-rasanya kayak lahir nggak normal itu kalau menurut saya gitu ya. Karena dia itu lagi di perjalanan malah dalam misi yang lagi jahat-jahatnya gitu ya, mau ngebunuhin orang. Tuhan lawat loh gitu ya. Tuhan lawat gitu di tengah jalan, terus dia utus untuk ketemu sama Ananias, dan Ananias waktu datang mendoakan menyembuhkan matanya yang udah 3 hari nggak melihat itu, dia katakan aku berdoa dan menumpangkan tangan atas dia dan dipenuhi dengan Roh Kudus gitu ya. Nah, dia belum baptis air, belum langkah-langkah yang awal gitu ya, tapi Ananias datang untuk memenuhi dia dengan mendoakan dan penuh dengan Roh Kudus gitu ya. Saya jadi berpikir apa sih kira-kira efeknya gitu ya kalau kita itu enggak melewati langkah-langkah yang 4 tadi, dan ternyata kalau Paulus aja bisa aneh gitu caranya, berarti Tuhan mungkin juga punya cara-cara yang aneh spesifik pada tiap orang ya. Apakah begitu Pak Vincent? Ini pikiran terlintas saya aja ya. Itu disebutkan oleh Opa juga, ada 2 occasion di mana tidak melalui urutan 4 step tadi. Seperti yang tadi di kisah 9 tadi, bahwa Paulus itu mengalami baptisan Roh Kudus dulu, kemudian setelah itu dibaptis. Coba nanti ada di situ. Setelah itu dibaptis air maksudnya. Jadi sebetulnya paketnya komplit. Tetapi ini kan masalah sovereignty, kedaulatannya Tuhan kan. Bisa juga proses antara 3 dan 4 itu bisa dibalik. Tapi hanya di dalam seluruh Injil hanya ada 2 occasion, ya, di mana orang mengalami kalau nggak salah yang satu lagi adalah Cornelius ya. Kalau ketika Petrus berkhotbah itu dia mengalami baptisan Roh Kudus dan setelah itu baru dibaptis seluruhnya. Ya. Nah, jadi itu dua kejadian. Tolong teman-teman juga kalau untuk next kita bicara lagi, baca KPR ya, kita para rasul lengkap, diulang terus, dan kita betul-betul akan mendapatkan fully completely knowledge about Erwan udah berapa kali Pak? Udah hafal deh Pak Erwan. Oke, Pak Erwan, ada komentar mungkin Pak Erwan. Thank you Lisa, diingetin itu. Ya, saya sebetulnya mau ngomong itu, cuman ya tadi diingetin itu. Ada 2 occasion. Mantap, makasih Bu Risa. Ini yang tadi saya perhatikan Pak Vincent ada bicara ya, repent-nya ke Tuhan, belief-nya ke Jesus Christ, baptisnya dari air. Begitu menerima Holy Spirit. Nah, ini yang kadang-kadang salah kita ya. Kita kadang-kadang bilang kita receive Jesus. Iya, itu yang saya bilang dari awal. Ini salah. Ayo terima Tuhan. Enggak. Terima Holy Spirit jadi. Terima Holy Spirit. Believe in Christ. Yes, itu yang betul.
Bahasa perjanjian barunya tuh believe in Christ. Bahasa kita salah, Pak Vincent dari dulu. Bahasa kita salah. Jadi sekarang kalau membantu orang untuk tanda petik believe in Christ, itu kita jangan ayo sekarang terima Tuhan. Itu nanti itu udah keluar dari bahasa Alkitab lagi itu. Padahal nggak ada ya, terima katanya. Tuhan di Alkitab nggak ada ya. Terima Tuhan, maksudnya terima Tuhan Yesus. Terima Yesus nggak Terima ada. Yesus nggak ada ya. Nggak ada. Adanya terima Roh Kudus. Roh Kudus. But you must believe in Christ. Oke. Waduh. Ini totally change loh. Kita juga. Ini mesti tanya Pak Erwan, nanti sama dia digali nanti. Dari depan sampai belakang dibaca lagi sama Pak Erwan. Homework buat Pak Erwan, tolong cekin Pak Erwan. Jadi apa betul tidak ada receive Jesus Christ, adanya receive Holy Spirit? Betul ya Pak Vincent ya? Nanti mesti dilihat lagi nih apa betul. Saya mesti ragu-ragu, tapi ya tadi itu yang dibicarakan ini interesting sekali. Interesting sekali. Teman-teman kalau juga bisa punya bisa beli juga buku Kindle ya. Beli buku ini juga bagus sekali. Mungkin Pak Gunardi kan suka baca juga nih. It's very good, Pak. Ya. Saya ngerti juga salah satu gini, Pak Gun. Pak Gun, nah itu tuh Kindle tuh itu. Dari Opa Pausen juga nih Pak Gun. Pak Gun is devoted Catholic. Pada satu ketika Opa ini ngomong di depan semua uskup, diundang dia di uskup. Latar belakang Opa ini Metodis dia, ya, tapi mengalami jadi full complete Christians ketika dia harus mengkhotbahkan Pentakosta. Itu dia dapat baptisan Roh Kudus langsung dari Tuhan, itu langsung. Dia sebetulnya ada satu orang yang di gereja dia tuh selalu oppose dia, menentang dia. Tapi orang itu sakit gitu loh. Terus orang itu bilang, lu tolong doain gua dong. Dia tuh udah jengkel sekali. Tapi dia seharian sampai beberapa jam di gereja gitu. Akhirnya dia beranikan diri, dia dari Yakobus kan, kalau ada orang sakit kamu anoint dia ya akan sembuh. Benar-benar dia doakan, dan itu luar biasa sekali. Itu dia bilang besoknya itu yang dia harus beli tiket, udah sorenya, pagi-pagi itu dia telepon dia, mengalami kesembuhan yang luar biasa. Dan akhirnya dia tahu, aduh Tuhan, luar biasa sekali. Dan dia betul-betul change all his thinking dan mind. Nah, lalu gini, karena dia seorang pengajar, saya bicara dengan Pak Gunadi gini. Waktu bicara dengan di depan uskup-uskup, dia bilang, maafkan saya, para uskup. Ada satu hidden unrevealed secret sebetulnya, dia bilang, yang saya ingin kemukakan kepada Anda semua. Dia katakan satu hal yang nggak pernah orang lain akan ngomong ini, tapi saya berani ingin mengatakan pada semua bapak-bapak, tapi mohon maafkan saya, dia bilang. Dia ngomong gini, Maria, Bunda Maria adalah dia seorang yang diantara 120 orang ketika Roh Kudus turun di upper room, dia itu ada di sana. Dia itu, Maria is speaking in tongue. Dia bilang, wah, langsung reveal gitu. Jadi artinya gini, kadang-kadang ya, nah ini saya sukanya Opa Pausen itu straight to the point, tapi sesuatu hal yang nggak bisa dibantah gitu loh. Betul-betul biblicalnya itu kayak gitu loh.
mungkin distorsinya itu terbangun karena gereja dari mula sampai sekarang kan mengalami banyak distorsi ya Pak Adem ya. Termasuk yang tadi menerima Tuhan Yesus. Itu juga distorsi yang diajarkan dari gereja ke gereja. Jadi dari generasi ke generasi kita terimanya gitu. Jadinya kayak gitu. Ya, sama seperti mungkin kayak kita mungkin orang Chinese suka pilih hari baik gitu. Dari tradisi diajarin terus padahal itu nggak benar gitu kan. Berarti banyak hal sebetulnya yang diajarkan yang kita cuma terima aja padahal tuh nggak digali kebenarannya. Termasuk di dalam gereja. Itu sih. Oke, makasih. Oke, sudah berapa nih? Udah 60. Sudah lewat. Sudah lewat waktu. Satu lagi ini saya mau konklusi yang tadi dipertanyakan Pak Adam, 4 langkah tadi, repenting towards God, ya kan, believing in Jesus, kemudian water baptism, dan receiving the Holy Spirit. Nah, sebetulnya 4 langkah ini itu mencakup Trinity. Tapi ada 4 stream, 4 aliran gereja ya yang banyak menekankan kepada satu. Ya. Nah, dengan 4 langkah ini sebetulnya mempersatukan seluruh aliran gereja. Opa ngomong, satu aliran adalah aliran liberal. Liberal itu fokusnya kepada repentance. Yang paling penting perubahan hidup, dia bilang. Yang paling penting. Cuma belakangan ini aliran liberal kepada rasa keadilan sosial dan keadilan politik di bawah, bukan kepada personal holiness, ya, lebih ke arah sana, ya. Nah, ini aliran liberal. Kedua, aliran Injili itu lebih kepada believing in Christ, ya. Itu tekankan di situ. Nah, ada aliran yang ketiga adalah sacramental view, ya, yaitu khususnya Katolik, yaitu dibawa kepada sakramen. Dan yang keempat adalah Pentakosta yang fokusnya adalah di Roh Kudus. Nah, sebetulnya dengan keempat ini, 4 langkah ini yang Opa bilang itu, kita dari sejak awal tuh inisiasi itu mengakui Trinity, ya, 3 pribadi in the same Godhead, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak memfokuskan, menitikberatkan kepada satu pribadi dan ignore yang kedua, dua-duanya. Ya, kalau kamu terus Roh Kudus, tapi you can also ignore mengenai God and His Son. Tapi kalau Son terus, you ignore the Holy Spirit, ya, bahkan ignore God. Makanya harusnya repenting towards God, believing in Christ, water baptism, dan receiving the Holy Spirit. Sebetulnya itu. Jadi dengan 4 langkah ini kita mengakui satu Allah dengan 3 pribadi. Itu aja mungkin closingnya. Next talks kita bicara banyak lagi. Thank you Pak Vincent, benar-benar seru kalau melihat Pak Vincent semangatnya kalau preaching berapi-api. Nontonnya juga jadi seru Pak Vincent. Thank you. Kalau gitu kita tutup, dan boleh saya minta Ibu Risa untuk menutup dengan doa, Ibu Risa, mohon ya. Pak John ada komentar apa? Pak John ada? Nah, nanti Pak dulu, John. aku lagi driving. Oke. Nggak apa-apa. Lanjut, Safe driving luar Pak biasa. John. Yes, brother. Ya, thank you Pak John. Dari Pak Irwan sebelum tutup sama Bu Liza. Bagus Pak, saya cuma mendengar aja Pak. Maaf tadi terlambat karena ada komitmen yang lain. Nggak apa-apa Pak Irwan. Ya. Thank you. Cuma kalau bisa lain kali itu flyernya ditulis ayat-ayatnya dari mana, jadi kita bisa mempelajari dari rumah dulu gitu Pak. Oke. Ini. Will do.
Waduh, ini saya belum selesai semua nih, Mbak. Saya masih belajar. Oh, still in progress. 327 Tapi halaman. kan dari yang Dedi udah siapkan kan ada tuh. Kalau mau dibagiin bisa sih. Nanti saya nanti kasih ke Hari ini ada Kitab Para Rasul 8, 15, 9, 8, 15 sampai berapa tadi? Ada Kitab Para 8, Rasul 19. Kalau Cornelius. Kisah Rasul 8 dan Kisah Rasul 19 itu dibaca. Iya. Yohanes 1 ayat 12 Dan ayat 3 ayat 20. Iya. Baca aja. Nanti kita diskusikan ya. Mantap. Mungkin Thank you, Pak Vincent. habis ini nanti untuk next, jadi mau komitmennya gimana? Mau 2 weeks atau tetap 1 month? Terserah. Pak Adam Terserah, Pak moderator. Ini Terlalu terserah banyak- Pak Vincent, sampai tajamnya kapan Pak Vincent? Kan ini masih 370 lembar. Ya, lebih baik 1 bulan 5. Jadi saya udah hampir nanti bisa komplit. Oke, Jadi sebulan lebih- sekali dah, ya. Lebih dalam ya, lebih sebetulnya di sini kalau di buku ini sih ayat-ayatnya luar biasa, mungkin ratusan kali. Ya, oke, ikutin tradisi RKB aja sebulan sekali. Ya. 11 April berarti ya. Siap. 11. Oke, thank you. Thank you. Ya, kalau Silakan, gitu Bu Risa. silakan Ibu Risa, tolong tutup dengan doa. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk menunggu 1 bulan udah nggak sabar ya. Saking semangatnya, tapi baiklah, Tuhan baik. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh senang sekali sore hari ini boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, banyak hal baru yang dibukakan kepada kami. Hati kami berkobar-kobar ketika sama-sama belajar akan firman Tuhan ini. Kami senang sekali Tuhan. Kami berbahagia. Kami memberkati Pak Vincent yang telah menjadi speaker, pengajar bagi kami pada sore hari ini. Terima kasih buat Pak Adam juga yang menjadi moderator buat kami. Dan terima kasih buat kami semua yang hadir sore hari ini. Kami mau berkata sungguh kami diberkati sore hari ini Bapak. Kami serahkan pertemuan kami bulan depan, pertemuan selanjutnya, biar kami boleh terus belajar, terus bertumbuh di dalam pengenalan, dan kasih akan Engkau, bertumbuh di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur untuk pertemuan ini dan selanjutnya. Kami berdoa juga buat teman-teman yang belum hadir, biarlah di pertemuan berikut semakin banyak orang yang rindu, lapar, haus untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you. Sampai bertemu. Thank you, Pak Vincent. Pak David, sampai ketemu hari Minggu ya. Pak David akan iya. jemput kita, Mam, langsung ke Petani katanya. Waduh, ada dikasih tugas langsung. Luar biasa. Iya. Ada Siap. pelayanan. Pak Vincent, Ibu Huni, sampai ketemu di Melbourne ya. Mau titip apa Pak? Mau Barusan, dibawain? jangan merepotkan. Barusan istri sudah bawa dari Jakarta, so it's okay. Oh, istri baru dari Jakarta. Ya. Safe flight ya. Kalau ada yang ketinggalan, kasih tahu Pak aja. Adam. Oke, terima kasih Pak Vincent. Bu Hasuti, Bu Risa, Pak Adam, Pak Erwan.